Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Humayroh, dengan NPM 1913023 dan rekan saya Muhammad Arusa Putra dengan NPM 1913023 dari kelas 5A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi stabilitas senyawa kompleks dan faktor-faktor yang mempengaruhinya guna untuk memenuhi mata kuliah senyawa kompleks. Selamat menyaksikan. Stabilitas senyawa kompleks. Senyawa kompleks merupakan istilah konstanta keseimbangan untuk pembentukan kompleks. Adapun jenis stabilitas pada senyawa kompleks yaitu ditinjau dari yang pertama yaitu kestabilan termodinamika. Menurut Beals pada tahun 1927 menggolongkan senyawa kompleks menjadi senyawa kompleks stabil dan kompleks tidak stabil. Bila mana kompleks yang stabil memiliki kemampuan yang besar untuk tetap mempertahankan keberadaan atau identitasnya kemudian dalam suatu larutan. Sementara kompleks yang tidak stabil itu akan terurai dengan mudah dalam larutan. Selanjutnya yang kedua yaitu kestabilan kinetik. Menurut Taube pada tahun 1950 telah mengklasifikasikan senyawa kompleks menjadi kompleks labil dan kompleks inert berdasarkan laju pertukaran ligan kompleks tersebut. Bila mana kompleks yang labil itu mengambil pertukaran ligan dengan cepat, kemudian sebaliknya pada kompleks inert ini pertukaran ligan berlangsung dengan secara lambat atau bahkan tidak berlangsung sama sekali. Baik, selanjutnya kestabilan termodinamika senyawa kompleks. Kestabilan termodinamika senyawa kompleks lebih sering dinyatakan dengan konstanta keseimbangan bahwa untuk tetapan konstanta keseimbangan delta G sama dengan min RT ln K, di mana dalam reaksi ion logam terhidrasi dengan ligan yang sesuai selain H2O. Kemudian harga K memberikan gambaran tentang konsentrasi relatif masing-masing spesies dalam keseimbangan. Jika harga K besar berarti konsentrasi kompleksnya juga jauh lebih besar dibanding konsentrasi komponen-komponen pembentuknya. Kemudian, suatu kompleks stabil bila mana harga K dalam reaksi pembentukan kompleks itu tersebut besar. Kompleks logam terbentuk dalam larutan melalui tahap-tahap reaksi dan konstanta keseimbangan dapat ditulis untuk masing-masing tahap. Misalnya untuk reaksi pembentukan CuNH3 4 kali 2+, diantaranya yaitu yang pertama CuH2O4 2+ bereaksi dengan NH3 menjadi CuH2O 3 kali NH3 2+. Disebut dengan K1. Diasumsikan dengan K1 menjadi CuH2O 3 kali NH3 2+ dibagi dengan CuH2O4 2 kali NH3. Kemudian yang kedua yaitu CuH2O 3 kali NH3 2+ bereaksi dengan NH3 menjadi CuH2O 2 kali NH3 2 kali 2+. Kemudian sehingga K2 sama dengan CuH2O 2 kali NH3 2 kali 2+ dibagi dengan CuH2O 3 kali NH3 2+ NH3. Kemudian yang ketiga, CuH2O 2 kali NH3 2 kali 2+ bereaksi dengan NH3 atau amonia menjadi CuH2O NH3 3 kali 2+. Kemudian ketiganya sama dengan CuH2O NH3 3 kali 2+ dibagi dengan CuH2O 2 kali NH3 2 kali 2+ NH3. Kemudian yang keempat CuH2O NH3 3 kali 2+ bereaksi dengan NH3 menjadi CuNH3 4 kali 2+. Kemudian keempat sama dengan untuk keempat CuNH3 4 kali 2+ dibagi dengan konsentrasi CuH2O NH3 3 kali 2+ konsentrasi NH3. Kemudian
Selanjutnya, konstanta kesetimbangan juga dapat ditulis secara keseluruhan atau overall stability constants dalam notasi beta untuk reaksi tersebut di atas, yaitu CuH2, konsentrasi CuH2O 4 kali 2 plus bereaksi dengan NH3 menjadi CuH2O 3 kali NH3 2 plus. Kemudian untuk beta 1 yaitu CuH2O3 NH3 2 plus dibagi dengan CuH2O4 kali 2 plus, kemudian konsentrasi NH3. Yang kedua, CuH2O4 kali 2 plus bereaksi dengan 2NH3 menjadi CuH2O2 kali H2O2 kali NH3 2 kali 2 plus, sehingga beta 2-nya yaitu CuH2O 2 kali NH3 2 kali 2 positif dibagi dengan konsentrasi CuH2O4 kali 2 positif, konsentrasi NH3 2 kali. Kemudian untuk yang ketiga, konsentrasi CuH2O4 kali 2 plus bereaksi dengan 3NH3 menjadi konsentrasi CuH2O NH3 3 kali 2 plus, sehingga beta 3 yaitu CuH2O NH3 3 kali 2 plus dibagi konsentrasi CuH2O 4 kali 2 plus, kemudian konsentrasi NH3 3 kali. Yang keempat yaitu CuH2O4 kali 2 plus bereaksi dengan 4NH3 menjadi CuNH3 4 kali 2 plus, sehingga beta 4-nya yaitu CuNH3 4 kali 2 plus dibagi dengan CuH2O 4 kali 2 plus dan NH3. Dengan sedikit penjabaran matematis akan diperoleh hubungan yang pertama, beta 1 sama dengan K1, beta 2 sama dengan K2 dikali K1, itu di persamaan yang sebelumnya. Kemudian untuk beta 3 yaitu K1 dikali K2 dikali K3, yang beta 4 K1 dikali K2 dikali K3 dikali K4, sehingga dalam reaksi pembentukan kompleks ini seringkali ligan H2O itu H2O ini, H2O pada Cu, H2O pada sebelumnya juga, dan H2O ini juga untuk Cu H2O 4 kali ini sering diabaikan karena menghidrasi masing-masing ion pada umumnya belum diketahui secara pasti. Molekul air ini tidak mempengaruhi konstanta kesetimbangan, sehingga dalam larutan encer aktivitas si air H2O ini tidak dianggap ada, atau dia dapat dihitung dalam satu molekul dalam senyawa H2O. Baiklah, yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas ion kompleks. Terdapat dua aspek. Yang pertama, aspek ion pusat dan aspek ligan. Untuk aspek ion logam terdiri dari yang pertama yaitu rapat muatan, yang kedua ukuran dan muatan logam pusat, yang ketiga CFSE, yang keempat elektronegativitas dan kemampuan polarisasi logam, dan yang terakhir logam jenis A dan jenis B. Untuk aspek ligan terdiri dari yang pertama yaitu ukuran dan muatan ligan, yang kedua momen dipol dari ligan, yang ketiga efek helat, yang keempat hambatan ruang, yang kelima sifat basa ligan, yang keenam kemampuan membentuk ikatan pi, dan yang terakhir yaitu polarisabilitas. Baik, untuk aspek ion pusat, yang pertama ada rapat muatan atau perbandingan muatan dengan jari-jari atom, di mana stabilitas ion kompleks bertambah apabila rapat muatan ion pusat bertambah. Kemudian yang kedua ada ukuran dan muatan logam pusat, di mana stabilitas kompleks pada umumnya menurun dengan kenaikan jari-jari ion logam pusatnya. Perhatikan contohnya untuk urutan stabilitas kompleks dengan logam alkali sebagai ion pusat terhadap jari-jari ionnya sebagai berikut. Untuk Li plus dengan jari-jari sebesar 0,60 angstrom lebih besar dari Na plus dengan jari-jari ion sebesar 0,95 angstrom,
lebih besar dari K+, dengan jari-jari 1,33 angstrom, lebih besar dari Rb+ dengan jari-jari ion sebesar 1,48 angstrom, lebih besar dari Cs+ dengan jari-jari ion sebesar 1,69 angstrom. Kemudian, apabila ditinjau dari muatan ion logam pusatnya, maka stabilitas kompleks menurun seiring dengan penurunan muatan ion logam pusat tersebut. Misalnya untuk ion TH4+, Y3+, Ca2+, dan Na+. Maka urutan stabilitas kompleks dari logam tersebut dengan ligan yang sama adalah TH4+, lebih stabil dari Y3+, lebih stabil dari Ca2+, dan lebih stabil dari Na+. Jika kedua faktor tersebut, yaitu jari-jari ion dan muatan ion pusat digabungkan, maka secara umum dapat dilihat bahwa semakin besar perbandingan harga muatan atau Ki dan jari-jari R kation logam, maka kompleks yang terbentuk akan semakin stabil. Hal ini dikarenakan dengan harga Ki per R yang semakin besar, maka medan listrik dari logam pusat semakin besar pula. Untuk contohnya bisa dilihat dalam tabel. Di situ ada logam pusat Li+, Ca2+, Ni2+, Y3+, Th4+, Al3+, Be2+, di mana dari Li+ ke Be2+, harga Kr-nya itu meningkat. Nah, ini menandakan bahwa kestabilannya pun meningkat. Kemudian kita lanjut yang ketiga, ada CFSE atau energi penstabilan medan ligan. Stabilitas ion kompleks bertambah dengan adanya CFSE, karena CFSE ini pada dasarnya merupakan energi penstabilan tambahan yang diakibatkan oleh terjadinya splitting orbital d. Dengan adanya CFSE ini akan meningkatkan kestabilan kompleks sehingga harga K maksimum dapat diramalkan diperoleh pada kompleks dengan logam pusat yang memiliki konfigurasi elektron D3 dan D8. Oleh karena itu, konfigurasi ini akan memberikan harga CFSE yang paling besar. Secara umum, maka urutan stabilitas kompleks berdasarkan konfigurasi elektron pada orbital D mengikuti urutan sebagai berikut. D0 kurang stabil dari D1, kurang stabil dari D2, kurang stabil dari 3, D3 kurang stabil dari D4, kurang stabil dari D5, kurang stabil dari D6, kurang stabil dari D7, kurang stabil dari D8, kurang stabil dari D9, dan kurang stabil dari D10. Dengan demikian, maka untuk urutan D3 lebih besar dari D4 dan D8 lebih besar dari D9 akan terjadi pada kompleks, di mana efek Jahn-Teller cukup lemah dan kompleks memiliki bilangan koordinasi 6, sedangkan urutan D3 kurang dari atau kurang stabil dari D4 dan D8 kurang stabil dari D9 akan terjadi pada kompleks dengan efek Jahn-Teller yang cukup kuat dan memiliki bilangan koordinasi 4. Efek dari CFSE ini dapat diamati pada urutan stabilitas kompleks dengan logam berikut. Bisa dilihat dalam tabel, di mana ada ion Mn2+, Fe2+, CO2+, Ni2+, Cu2+, dan Zn2+. Maka untuk urutan stabilitasnya yaitu Mn2+ kurang stabil dari Fe2+, kurang stabil dari CO2+, kurang stabil dari Ni2+, kurang stabil dari Cu2+, dan kurang stabil dari Zn2+. Kemudian yang selanjutnya ada elektronegativitas dan kemampuan polarisasi logam. Kompleks yang terbentuk dari logam dengan elektronegativitas yang tinggi akan menghasilkan kompleks yang lebih stabil karena kecenderungan logam untuk menarik pasangan elektron yang didonasikan oleh ligan akan lebih kuat. Dalam hal yang sama, maka logam dengan kemampuan polarisasi yang lebih besar juga akan menghasilkan kompleks yang lebih stabil.
Kemudian yang selanjutnya ada logam jenis A dan jenis B. Untuk logam dapat dikategorikan menjadi 3 golongan. Yang pertama, logam kelas A yang terdiri dari logam-logam yang lebih elektropositif seperti logam alkali dan logam alkali tanah. Logam transisi pertama, logam pada deret lantanida dan aktinida. Kemudian yang kedua ada logam kelas B, di mana logam-logam yang lebih elektronegatif seperti PT, AU, Hg, Pb, logam-logam transaksi ringan dengan bilangan oksidasi yang rendah. Kemudian yang ketiga ada logam perbatasan atau borderline. Kemudian untuk logam kelas A akan membentuk kompleks yang lebih stabil dengan ligan, di mana atom yang mendonorkan elektron merupakan unsur pada periode kedua, yaitu nitrogen, oksigen, dan fluor. Sedangkan untuk logam golongan B membentuk kompleks yang stabil dengan ligan yang donor elektronnya adalah atom dari periode ketiga, yaitu fosfor, sulfur, dan klor. Selain itu, logam golongan A dan B memiliki urutan stabilitas yang berkebalikan apabila membentuk kompleks dengan ligan-ligan berikut. Bisa dilihat dalam tabel, di mana untuk logam golongan A dengan urutan stabilitas ion F- lebih stabil dari Cl-, lebih stabil dari Br-, lebih stabil dari I-. Sedangkan untuk logam golongan B, maka urutan kestabilannya yaitu F- kurang stabil dari Cl-, kurang stabil dari Br-, dan kurang stabil dari I-. Logam dari golongan B memiliki sejumlah elektron D di luar inti gas mulianya yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan pi dengan atom ligan. Dengan adanya ikatan pi ini, maka akan meningkatkan kestabilan kompleks. Dengan demikian, logam golongan B akan lebih stabil jika membentuk kompleks dengan ligan yang memiliki orbital D kosong yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan pi, seperti PMe3, S2-, dan I-. Kemudian yang selanjutnya untuk aspek ligan. Yang pertama yaitu ukuran dan muatan ligan. Ligan yang berukuran kecil atau lebih kecil akan lebih mudah mendekat ke arah logam pusat untuk membentuk ikatan yang lebih kuat. Dengan demikian, ligan yang ukurannya lebih kecil akan membentuk kompleks yang lebih stabil. Ditinjau dari muatannya, semakin besar muatan yang dimiliki oleh ligan, maka gaya tarik-menarik antara ligan dengan logam pusat juga semakin kuat, sehingga ikatan yang terbentuk otomatis menjadi lebih kuat. Dari dua hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompleks yang stabil akan terbentuk dari ligan yang berukuran kecil dan memiliki muatan yang besar. Kemudian, yang kedua ada momen dipol dari ligan. Analog dengan faktor muatan, maka semakin besar momen dipol dari suatu ligan, stabilitas kompleks yang terbentuk akan semakin besar. Hal ini dapat menjelaskan urutan kestabilan dari sejumlah ligan netral. Contohnya yaitu amina lebih stabil dari etilamin, lebih stabil dari dietilamin, dan lebih stabil dari trietilamin. Kemudian yang selanjutnya ada efek helat. Ligan yang merupakan suatu ligan penghelat membentuk kompleks yang lebih stabil dibandingkan ligan bukan helat. Contohnya untuk Ni etilamin 3 kali 3 plus dengan beta 3 sebesar 4 kali 10 pangkat 18 adalah lebih stabil dibandingkan NiNH3 6 kali 13 dengan beta 6 sebesar 10 pangkat 8. Hal ini dikarenakan ligan berikatan dengan logam melalui lebih dari satu atom donor, sehingga otomatis ikatan yang terbentuk akan lebih kuat. Kestabilan ligan penghelat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ukuran cincin helat, di mana pada umumnya semakin besar ukuran cincin helat, maka semakin stabil kompleks yang terbentuk. Yang kedua, efek resonansi, di mana dengan adanya efek resonansi ini akan meningkatkan kestabilan. Kemudian yang selanjutnya ada hambatan ruang atau steric effect.
di mana ligan-ligan yang bercabang pada umumnya kurang stabil dibandingkan ligan-ligan yang tak bercabang yang analog. Kemudian yang kelima ada sifat basa ligan. Interaksi antara logam dengan ligan dapat ditinjau sebagai interaksi asam basa Lewis. Oleh karena itu, semakin basa suatu ligan, maka kompleks yang terbentuk akan semakin stabil. Hal ini dikarenakan ligan yang sifatnya lebih basa akan lebih mudah mendonorkan pasangan elektron bebas yang dimilikinya pada logam. Atas dasar tersebut, maka ligan NH3 dapat membentuk kompleks yang lebih stabil dibandingkan H2O. Kemudian yang keenam ada kemampuan membentuk ikatan pi. Dengan adanya ikatan pi, maka dapat memperkuat ikatan logam dengan ligan dalam kompleks. Oleh karena itu, ligan-ligan yang dapat membentuk ikatan pi dengan logam membentuk kompleks yang lebih stabil. Misalnya untuk ligan CN-, CO, PR3 dan alkena. Kemudian yang terakhir ada polarisabilitas, di mana untuk ion-ion logam A atau asam keras, yaitu yang memiliki muatan tinggi dan ukuran kecil akan membentuk kompleks yang lebih stabil jika ligannya berasal dari basa keras, yaitu yang elektronegativitasnya besar dan berukuran kecil. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.